Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back YouTube channel. Nah, bersama aku halo Mbak Dipa. Halo, siapa namanya? Mbak Dipa Elsa. Ini anak pertamaku. Nah, di video kali ini tuh aku mau berbagi pengalaman tentang menurunkan demam anak atau baby sebelum kita ke bidan atau DSA. Jadi tindakan pertama sebelum kita bawa anak kita ke bidan atau DSA, kita bisa loh menurunkan demam anak tanpa harus buru-buru ke bidan atau DSA. Kebetulan sekali itu anak keduaku, Ayana, umur 8 bulan. Dia baru kemarin demam, udah sembuh sih, hari ini udah sembuh. Dia kemarin demam kisar 4 harian gitu, karena mau tumbuh gigi bawah dia satu numbuh. Nah, itu dia demam, dan untungnya dia nggak pilek, nggak flu, jadi dia cuma demam aja. Nah, gimana sih penanganan aku di saat anak demam? Jadi yang pertama aku lakuin itu, aku nggak panik, nggak khawatir. Jadi biasanya tuh ibu-ibu, kalau misalnya bagi ibu muda yang baru punya anak satu, itu anak demam, apalagi nggak tinggal sama orang tua, ya jauh dari orang tua, harus tinggal sendiri, harus menghadapinya sendiri. Itu yang pertama, itu tidak panik, karena kalau kita panik kita bakalan bingung dan si baby juga bakalan rewel terus gitu kan. Terus kalau kita panik, yang ada hasilnya nantinya nggak karu-karuan gitu kan. Jadi aku usahain aku nggak panik. Yang pertama, aku gendong dia, aku tenangin dia. Terus yang kedua, itu aku sering-sering cek suhu badan dia. Aku biasanya pakai termometer digital, banyak dijual di apotek-apotek gitu. Nah, jadi yang ketiga, aku usahain supaya si baby atau balita aku tuh nggak kekurangan cairan. Jadi agar dia tidak dehidrasi, aku sering mungkin kasih dia air mineral, ASI atau sufor. Terus kalau misalnya dia masih di bawah 6 bulan itu kan, kalau bayi di bawah 6 bulan itu belum boleh minum air mineral kan. Jadi sering-sering diberi sufornya atau asinya. Terus yang keempat, aku kompres dia. Aku kompres dengan suhu air normal, maksudnya ada suhu ruangan biasa. Jadi tidak air hangat, tidak air dingin sih. Jadi kalau aku terus aku tempel di jidat, di bagian ketiak, sama di selangkangannya. Terus yang kelima, aku usahain tidak menggunakan pakaian yang tebal, yang berlapis-lapis, seperti aku pakai kaos kaki atau jaket atau apa, itu tinggal aku pakaiin. Karena aku sih pernah dikasih tahu sama dokter kalau anak demam jangan dipakein baju berlapis-lapis, karena akan meningkatkan tinggi demamnya. Jadi ditakutkan tuh bayi atau balita itu step. Jadi usahain pakai baju yang bisa dibilang kayak pakai singlet gitu. Terus tapi kalau bisa ruangan kita juga tidak dingin dan tidak panasan. Jadi si baby atau balita itu dalam suhu ruangan normal atau yang biasa aja gitu loh. Terus yang keenam itu aku kalau misalnya memang badannya masih tinggi, aku buka bajunya, semua bajunya aku buka. Terus aku peluk. Terus aku juga aku atau si ayahnya anak-anak itu yang meluk itu nggak pakai baju juga, jadi kayak skin to skin gitu, jadi kulit ketemu kulit. Jadi aku peluk, jadi kan panasnya dia itu meresap, panasnya dia itu ke tubuh kita gitu, ke aku atau ke ayahnya anak-anak. Jadi aku berkeringat gitu sih.
Nah itu biasanya 6 cara utama itu yang aku lakuin dulu. Tapi kalau untuk pengobatannya secara alami, sebelum aku ngasih dia obat, nah itu yang pertama aku sih dikasih tahu sama ibu, sama orang tua gitu ya kan, kalau bayi atau anak itu demam, aku kasih bawang merah, tau kan di dapur banyak kan bawang merah, terus sama asam jawa, terus dikasih minyak klon. Jadi bawangnya itu diparut, terus dicampurin asam jawa. Tapi biasanya aku kalau memang udah buru-buru, aku nggak ada orang di rumah, aku udah nggak sempet lagi diparut, jadi aku cuman bawang itu aku penyet-penyet gitu aja sih ke bagian ubun-ubun itu, terus bagian perut ke dada, dada ke perut, terus bagian punggung itu aku gorehin. Terus cara yang kedua itu pakai daun sirih, tapi aku jarang sih gunain ini. Kenapa? Karena baunya tuh nggak enak banget, si anak itu bakalan risih dengan bau daun sirih itu kan nyengat banget kan, jadi mereka itu tidak nyaman dengan bau itu. Nah jadi aku jarang banget gunain ini, tapi cukup efisien untuk nurunin demam anak. Jadi itu juga bisa untuk batuk dan flu kalau nggak salah. Itu caranya gimana sih? Nah aku biasanya caranya itu aku cuci bersih dulu daun sirihnya, terus aku layuin itu di atas kompor api kecil sampai dia layu, jangan gosong ya, bolak-balik. Terus setelah itu di bagian daunnya itu aku borehin minyak klon. Saran sih minyak klon ya, jangan minyak kayu putih karena panas. Terus aku biasanya aku tempelin kalau anakku batuk aku tempelin di dada, terus kalau kadang di perut, terus di punggung dan di atas ubun-ubun, biasanya gitu. Ya efisien sih, dia nurunin demam, tapi ya bau banget dan anak tuh risih, nggak enak gitu baunya. Terus yang ketiga itu biasanya aku pakai kencur sama beras sih, tapi kadang beras juga nggak dipakai sih, kencurnya aja. Itu kencurnya aku taruh di atas ubun-ubun gitu, terus aku borehin ke badan anak tuh. Jadi sebelum aku ke dokter atau ke bidan, aku biasanya ngelakuin hal itu, dan ya alhamdulillah sih demamnya udah reda gitu ya. Nah tapi kalau memang panas itu nggak turun-turun atau naik terus, atau ya udah memang kayaknya harus ke bidan atau ke DSA, itu lebih baik langsung dibawa ke DSA atau ke bidan. Karena apa? Karena kita nggak tahu ya, namanya anak sakit kan ya, jadi lebih cepat ke DSA. Jangan. Dan terima kasih buat mama-mama muda yang udah nonton video aku, semoga video aku bermanfaat.